Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa masih merasakan kenikmatan hidup di dunia. Dan bukan hanya hidup, kalau hidup ada banyak makhluk lain juga hidup, tapi kita diberikan kesempatan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan itu kenikmatan, itu hal yang gak bisa diganti dengan harta dunia. Bukankah sebuah amal soleh bernama salat sunnah fajar saja itu dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, khairud dunya wa ma fiha, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan sholat subuhnya? Dan itulah keutamaan ilmu dan ibadah. Itulah keutamaan bagaimana jika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita yakini, dan ini real. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka itu yang terjadi, sadar atau tidak sadar, ngeh apa enggak ngeh, tapi itu yang terjadi. Dan orang-orang beriman sangat yakin dengan hal-hal yang tidak terlihat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim, kitab ini enggak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman terhadap hal yang gaib, yang tidak terlihat. Oleh karena itu hadirin Allah, marilah kita bersyukur terhadap nikmat tersebut. Dan kembali kita ingatkan bahwa kalau Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan buat dia paham dan mengamalkan ilmunya tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih terhadap agamanya. Dan faqih terhadap agama itu artinya memahami dan mengamalkan. Memahami dan mengamalkan. Bukan hanya paham, tapi mengamalkan dengan segala keterbatasan dan kekhilafan tentu saja. Yang sudah baik dipertahankan dan khilaf ditutup dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, kembali kita mengingatkan kita berada di hari-hari istimewa dan akan menatap hari-hari yang paling istimewa. Bagaimana tidak istimewa kita berada di Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan haram. Dan bagaimana kita
tidak semangat, sedangkan di hadapan kita ada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari terbaik untuk beramal soleh, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka hadirin Allah muliakan, jaga momentum kita, jaga hari-hari ini dengan amal soleh, lalu tingkatkan sehingga nanti peaknya itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Waktu tidak lama lagi, hanya beberapa hari ke depan. Jadi maksimalkan. Dan hari ini berjalan dengan cepat. Hari-hari ini berjalan dengan cepat. Maka barang siapa yang tidak persiapan, maka dia akan kehilangan momentum. Oleh karena itu, fase akan berpindah dari hari-hari mulia ke hari-hari yang paling mulia. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk, dan nggak ada yang biasa-biasa saja. Jadi jangankan buruk, yang biasa-biasa aja nggak ada di hari-hari ini. Kemarin, hari ini, esok, lusa, itu semua hari spesial. Nggak ada hari yang biasa-biasa aja. Karena ini adalah Dzulqa'dah. Dan ini harus kita camkan. Karena hari-hari yang mulia, kalau kita tidak lalui dengan fokus, dengan terus muhasabah, dengan terus mengulang-ulang, dengan yaqadhah, dengan penuh kesadaran, maka akan dianggap biasa-biasa aja. Gitu. Semua demikian kan. Sesuatu yang mulia kalau dijalani, apalagi jangka waktunya lumayan, itu dari mulia terus turun sampai anggapnya biasa-biasa aja. Dan itu yang dikatakan kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi membuat kita mati rasa, nggak sensitif lagi, membuat kita mati rasa. Semoga ini nggak terjadi bagi kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan hari-hari ini dengan baik. Dan ingat, di hadapan kita ada 2 ibadah yang merupakan syiar. Yang pertama tentu saja haji, dan bagi yang tidak haji ada kurban. Maka perjuangkan ibadah-ibadah ini dan upayakan kita ambil bagian di salah satu dari 2 ibadah ini. Kalau kita nggak berhaji tahun ini, paling nggak kita berkurban pada tahun ini dan berusaha, masih ada waktu. Jangan lepaskan momentum, nanti kita akan menyesal. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana biasa di Sabtu dan Ahad kita buka sesi tanya jawab, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi dari majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa ahlikum wa jami' barakallahu fikum wa ahlikum wa jami'. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana syariat mengajarkan kami yang sedang di puncak keputusasaan yang sangat, karena ketika sedang ada masalah besar dan dijauhi oleh orang-orang terdekat. Mohon motivasi dan sarannya dari Ustaz agar tidak sampai ada pikiran lagi untuk bunuh diri. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah afana mumtala alahu bi fadlana ala katsirin min khalqina. Hadirin Allah muliakan,
kita tahu bahwa orang yang benar-benar menyelami ilmu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan melahirkan harapan. Pasti akan melahirkan harapan. Makanya konsep akidah yang diajarkan para ulama kita adalah harap dan cemas dengan porsinya masing-masing. Harapan harus ada di dalam kehidupan, dan itu akan lahir secara otomatis jika kita belajar agama dengan benar. Maka saran pertama kita adalah terus belajar dan terus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, dan beribadahlah dengan meyakini dan meresapi apa yang kita kerjakan. Hadirin, bukankah surat yang terbaik adalah surat Al-Fatihah? Dan surat ini diperintahkan untuk dibaca belasan kali setiap hari, minimum. Setiap rakaat kita wajib baca Al-Fatihah. Itu rukun salat wajib. Itu kalau kita hanya salat wajib, itu aja udah 17 rakaat. Lalu bagaimana kalau kita tambah dengan salat-salat sunnah? Dan bukankah Al-Fatihah surat yang penuh dengan ayat-ayat yang memberikan kita harapan? Bukankah Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim? Itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Terus Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, diulang Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita bertemu dengan orang yang sayang sama kita dan suka ngasih, kira-kira secara otomatis perasaan yang kita temui, perasaan yang lahir dalam diri kita saat kita bersama orang seperti itu, keputusasaan atau harapan? Harapan. Itu otomatis, nggak perlu di briefing lagi. Kita ketemu orang yang baik sama kita, sayang sama kita, dan suka ngasih, gitu. Otomatis harapan itu muncul. Harapan, kenyamanan, ketenangan. Makanya kan kita disuruh bersahabat dengan orang-orang beriman. Wala yusahib illa mu'min. Jangan bersahabat kecuali dengan orang-orang beriman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana jika kita dekat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Maha Pengasih. Ini Maha Pengasihnya. Dan ini yang Maha Penyayangnya. Mungkinkah kita jadi putus asa? Oleh karena itu opsinya cuma dua. Orang yang seperti itu dia nggak sholat, sehingga dia nggak baca surat itu. Atau dia sholat, dia baca, tapi dia nggak, hanya lisan saja yang nggak ada hati, nggak terlibat. Makanya kunci terbesarnya adalah kembali beriman, kembali berilmu dan beramal. Itu otomatis. Lalu khususnya perbaiki tauhid kita kepada Allah. Jangan melakukan kesyirikan. Jadi itu kuncinya. Dan perlu kita camkan, keputusan dilarang oleh agama. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, melampaui batas,
La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala dosa. Jika hamba itu bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Lihat, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini dilarang, la taqnatu min rahmatillah. Nggak boleh putus asa. Jadi sebelum ke arah sana harus di-cut dulu. Nggak boleh, hukumnya haram. La taqnatu min rahmatillah. Hadirin Allah muliakan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Lalu setelah Allah melarang kita putus asa, Allah sebutkan. Allah tutup ayat tersebut. Coba lihat ayat tersebut. Allah tutup ayat tersebut dengan apa? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gak ada alasan gitu. Jangan putus asa, karena lihat, Rabb Anda itu Maha Pengasih, lagi Maha Pengampun. Apa alasannya? Gak ada alasan. Gak ada alasan. Rabb Anda Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah sedang bicara bukan dengan orang-orang yang sempurna dalam ayat ini. Bukan berbicara kepada orang-orang yang punya nilai 100 dalam kehidupan, atau 9,9 atau 9,8. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang zalim, yang bermaksiat, yang melakukan kemungkaran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Oleh karena itu perlu kita camkan. Coba buka surat Al-Baqarah 268, sehingga kita bisa tahu ini putus asa ini berasal dari siapa. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan menyuruhmu melakukan perbuatan keji, perbuatan jahat. Jadi syaitan itulah yang selalu membuat kita dihantui kemiskinan, kefakiran, jalan buntu, hancur, terhempas, berantakan. Itu permainan syaitan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Begitu orang itu bingung galau, enak masuknya. Wa ya'murukum bil fahsya. Diajak dia tuh melakukan kekejian. Orang tuh kalau udah takut segala macam, udah blank gitu, nggak bisa mikir lagi, udah nggak bisa mikir sehat. Udah panik, udah bingung. Coba kalau chaos itu orang udah nggak mikir lagi. Emang itu settingan dia itu. Tapi lihat beda dengan lihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah
Allah menjanjikan ampunan bagi kalian dan karunia, harapan, keutamaan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Maka perbaiki, terus dekat dengan ilmu, dekat dengan Al-Quranul Karim, dan beramallah. Dan jangan percaya dengan permainan syaitan tersebut. Dan memang dibisikkan sama syaitan itu. Dibisikkan sama syaitan. Syaitan demikian. Oleh karena itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lalu yang berikutnya butuh lingkungan, hadirin. Lingkungan. Kalau demikian jangan sendirian. Jangan sendirian. Apalagi kan ketika kita sudah sampai titik ini, kita butuh booster keimanan. Kita butuh booster, artinya seringkali kan iman kita belum langsung kuat gitu loh, butuh proses. Nah, dalam proses itu kalau bisa jangan sendirian. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dan kuatan Imam Abu Dawud, fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya yang dimakan serigala adalah domba yang terpisah dari rombongan. Domba yang terpisah dari rombongan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya jangan sendirian. Anda sendirian, Anda rentan dimakan oleh syaitan. Serigala ini syaitan. Dijelaskan sebagian para ulama. Domba itu begitu. Jangan sendirian, bahaya. Makanya para ulama menasihati kita jangan sendirian. Jangan sendirian. Apalagi kondisi kayak gini. Makanya di antara para ulama juga membawakan hadis Abu Daud juga, ar-raqibu syaitan. Orang yang berjalan sendiri itu syaitan. Oh, maksudnya apa nih? Maksudnya rentan digoda oleh syaitan, dipengaruhi oleh syaitan. Kalau jalan sendiri rentan digoda syaitan. Maka ketika kondisi, ini kondisi normal, gimana kalau kondisi udah sampai pada titik udah pengen bunuh diri? Maka setelah mendekat kepada Allah, PR berikutnya adalah blok akses syaitan itu dengan lingkungan. Lingkungan apa? Ngasal, nggak bisa ngasal hadir. Lingkungan yang isinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lingkungan yang isinya orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Nah, itu. Insya Allah kalau ilmu dijaga terus amal dijaga terus, lalu lingkungan ada, maka otomatis itu akan membuat kita mendapatkan solusi bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang.
Bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Itu hal penting. Karena banyak orang meremehkan lingkungan. Enggak. Aku hidup sendiri aja. Ya, tapi Nabi kita SAW mengatakan demikian. Nabi kita SAW mengatakan demikian. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. An-Najm ayat 3 dan 4. Maka kebutuhan terhadap lingkungan yang soleh, yang soleha, yang baik itu sangat penting. Itu poin. Dan banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bunuh diri adalah dosa besar. Bunuh diri adalah dosa besar dan tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Itu menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih parah bisa jadi. Karena sekali lagi, dan itu cara meninggal yang su'ul khatimah, meninggal yang buruk. Kita punya masalah, gitu loh. Seberat apapun masalah kita, maka kalau kita jalani dengan iman, itu masalah akan menggugurkan dosa. Tapi kalau kita selesaikan dengan bunuh diri, kita selesaikan dengan su'ul khatimah. Kita selesaikan dengan su'ul khatimah. Itu yang jangan sampai kita lakukan, hadirin Allah muliakan. Dan itu sangat bahaya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan terakhir dalam hadis Nabi kita SAW, hadis Thabit, Nabi SAW mengatakan, "Man qatala nafsahu bihadidah udhiba alaih fi nari jahannam." Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan besi atau dengan sebuah senjata, maka dia akan diazab dengan cara dia bunuh diri itu di neraka jahannam. Na'udzubillah. Sekali lagi itu yang perlu kita, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sebuah besi atau sebuah senjata atau sebuah cara, maka dia akan diazab oleh Allah di neraka jahanam dengan cara yang dia pilih sendiri. Na'udzubillah, subhanallah. Pertanyaan, jadi apakah itu solusi? Bukan. Jadi ini ilusinya syaitan, saudara. Ini tujuan syaitan. Dia ingin kita diazab di hari kiamat. Dia akan diazab dengan cara yang sama. Dia akan diazab dengan cara yang sama. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan mau dijebak oleh syaitan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi dan para ulama lainnya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ustadz dan keluarga tim seluruh umat Islam selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Mohon maaf Ustadz, saya mau bertanya, suami saya telah ditinggal pergi oleh ayahnya yang menikah lagi semenjak beliau berumur 4 tahun dan tidak dibiayai sampai beliau selesai sekolah. Pernah bertemu sesekali saat beliau SD, namun dengan menyombongkan diri ayahnya adalah orang yang hebat. Jadi ditinggal pergi oleh ayahnya di usia 4 tahun dan tidak dibiayai sampai beliau selesai sekolah. Pernah bertemu sekali saat beliau SD, namun dengan menyombongkan diri ayahnya adalah orang yang hebat. Semakin kemari ayahnya jatuh miskin. Suami saya masih menaruh dendam pada ayahnya yang tidak hadir untuknya semenjak kecil. Ketika suami mencoba menyambung silaturahim, ayahnya banyak merongrong untuk dibelikan ini dan itu, dan suami kembali tidak menyukai ayahnya. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Karena hubungan suami dan ayahnya kembali merenggang. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi ini salah satu contoh yang kita tekankan dalam bab ini, bahwa hendaknya birrul walidain itu dibangun di atas tauhid, di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah perintahkan Anda untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi sebelum perintah berbakti kepada, atau kalimat sebelum perintah berbakti kepada orang tua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mentauhidkan Allah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta dan kerendahan. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua walaupun orang tua tidak perform, walaupun orang tua tidak menunaikan hak kita, walaupun orang tua zalim, bahkan walaupun orang tua melakukan kezaliman yang paling parah, yaitu melakukan kesyirikan. Bahkan walaupun orang tua bukan hanya melakukan kezaliman yang paling parah, tapi mengajak kita, memaksa kita untuk melakukan kezaliman yang paling parah, yaitu melakukan kesyirikan, sebagaimana surat Luqman ayat 15. Dan Allah tetap mengatakan subhanahu wa ta'ala, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan nurut kalau diajak maksiat atau apalagi melakukan kesyirikan, tapi tetap berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi ingatkan suami kita bahwa ini tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas ayahnya. Dan ini tentang suami kita. Ini tentang hati dia. Ini tentang hati suami kita. Hadirin, hidup dengan hati dendam itu nggak enak sama sekali. Dan kita sebagai istri harus mendukung suami kita untuk tidak mengalami quote and quote siksaan batin seperti itu. Dan ingat perintah Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bersikap baik kepada orang tua ketika mereka masih hidup. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan tapi memang nggak mudah, jadi perlu pendampingan lah suami kita. Makanya istri yang menghadapi suami kita jangan ngompor gitu, atau jangan dipanas-panasin, enggak, ditenangkan lah. Dan itu fungsinya istri. Fungsinya istri adalah untuk mensupport suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya istri adalah menjaga hati suaminya. Jangan merusak hati suami justru. Semoga Allah memberikan taufik. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta